Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kita akan memulai perkuliahan koperasi dan usaha agribisnis. Banyak yang bertanya-tanya pada kalian, Pak, besok saya mau ujian nih kayak gini dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini saya akan membahas apa saja sih yang akan kisi-kisi soal ujiannya. Terus sudahnya itu, uh, mohon maaf, ini karena saya baru pertama kali record jadi agak Uh, untuk ujiannya untuk UAS nanti itu akan ada tiga soal itu dua dari Pak Kris dan satu dari saya materinya akan terkumpul menjadi satu di sini. Secara garis besar itu lebih kepada tata cara atau bagaimana sih caranya untuk uh, membuat sebuah koperasi agribisnis. Ya, kita tahu koperasi itu tidak berfokus pada satu hanya agribisnis ya, usaha agribisnis, jadi kita akan membahas lebih luas, yaitu tentang koperasi itu sendiri. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi jasa, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu bentuk-bentuk koperasi. Mungkin akan saya sedikit perbesar di sini. Nah, bentuk koperasi itu ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Untuk memulainya, maka kita perlu untuk uh, menentukan apakah kita akan membuat koperasi primer atau membuat koperasi sekunder. Di mana koperasi primer itu terdiri dari anggotanya minimal itu terdiri dari sekurang-kurangnya 20 orang. Nah, kalau misalnya yang sekunder itu anggotanya adalah koperasi-koperasi primer. Minimal ada 3 koperasi primer. Saya akan membahas sedikit dulu tentang apa sih jenis-jenis koperasinya. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Kegiatannya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota ataupun non-anggota. Ya, contohnya barang-barang yang kayak gimana? Ya, banyak ya. Koperasi itu biasanya ada yang menjual beras, ada yang menjual sembako, ada yang menjual minyak. Dia tidak hanya diperuntukkan untuk anggotanya saja, tapi juga kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya bisa beli. Bedanya kalau kalian menjadi anggota di koperasi konsumen ini, maka kalian nanti di akhirnya akan mendapatkan sisa hasil usaha. Nama juga koperasi ya, koperasi adalah unit usaha. Salah satu bentuk dari unit usaha otomatis dia menginginkan sebuah keuntungan. Kalau jual beli kan otomatis ada margin keuntungannya. Nah, margin keuntungan itu nanti biasanya di akhir tahun atau sesuai dengan kesepakatan rapat besarnya itu bisa dibagikan di akhir tahun atau di tengah tahun. Nah, itu nanti akan dibagikan kepada anggota-anggotanya. Sehingga ketika laba yang dihasilkan semakin banyak, maka anggota tersebut juga akan menghasilkan atau mendapat kebagian SHU namanya. Sisa hasil usaha juga semakin lebih banyak. Mungkin saya akan lebih zoom kepada PowerPoint-nya di sini. Baik, yang kedua adalah koperasi produsen. Kegiatannya melayani bidang pengadaan sarana dan prasarana produksi. Yang ketiga adalah koperasi jasa dan yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Mohon maaf, YouTube-nya karena bukan YouTube Premium jadi ada sedikit. Oke, baik. Kalau koperasi simpan pinjam ini agak sedikit berbeda nih, agak sedikit unik karena tujuannya adalah simpan pinjam uang. Maka ada banyak lembaga yang harus menyertai si koperasi ini, nggak cuma si anggota koperasinya aja. Contohnya adalah lembaga jaminan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah kita. Kita masuk ke dalam tema utama kita yaitu membentuk koperasi. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang tahun 2012 tentang koperasi nomor 17. Pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk. Jadi dia didasarkan mau primer atau mau sekunder sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di awal.
Selanjutnya ada tahapan pengajuannya. Yang pertama, rapat pembentukan. Yang kedua, pengajuan berkas pengesahan akta pendiriannya. Jadi akta pendirian itu sudah dibentuk di saat rapat pembentukan. Setelah itu akan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir adalah peninjauan lapang oleh pejabat yang berwenang. Kita akan bahas satu persatu di sini. Untuk rapat pembentukan, saya rasa di sini karena kecil-kecil ya, jadi saya zoom. Oke. Untuk rapat pembentukan koperasi primer minimal dihadiri oleh 20 orang. Kalau misalnya sekunder minimal 3 koperasi yang nantinya akan menjadi anggota. Itu minimal. Dan setelah itu juga dihadiri oleh notulens. Biasanya bukan notulen ya. Apa namanya yang buat akta itu? Notaris. Biasanya datang juga notaris juga ikut ada di situ. Dan juga biasanya kalau misalnya di sini kan ada dinas koperasi ya. Dinas koperasi kalau nggak salah di bawahnya UMKM. Saya lupa di bawahnya mana. Jadi nanti biasanya itu juga diundang sebagai persaksian bahwa memang memang dilaksanakan rapat pembentukan tersebut. Kalau di sini dikatakan di hari pejabat dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten, kota atau provinsi. Nah, apa aja sih yang dibahas? Kalau yang dibahas pertama itu adalah nama dan kedudukan koperasinya. Sebentar. Nama dan kedudukan koperasinya. Yang kedua adalah keanggotaannya dan bagaimana cara menjadi anggota. Terutama yang 20 itu harus masuk sebagai syarat minimal anggota. Yang ketiga yaitu usaha yang dijalankan. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, dia koperasi apa? Apakah koperasi produksi, apakah koperasi konsumsi, atau koperasi simpan pinjam. Kalau perikanan, kalau pertanian mungkin pertanian, perikanan, dan peternakan mungkin lebih kepada produksi ataupun konsumen ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana dengan permodalannya. Nah, ini unik. Koperasi permodalannya itu tidak berasal dari pribadi masing-masing, tetapi berasal dari kelompok. Nah, kelompoknya itu dapat uangnya bagaimana caranya, atau memperoleh menginput uangnya itu bagaimana caranya. Ada beberapa cara atau ada beberapa persyaratan yang memang sudah distandarkan oleh suku guru koperasi dari tahun-tahun yang lama. Yang pertama adalah simpanan pokok, di mana kalian wajib melakukan simpanan pokok saat mau jadi anggota. Satu kali selama menjadi anggota, dan biasanya besarannya dari anggota satu dengan anggota yang lain itu sama. Yang kedua, simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini juga unik. Simpanan wajib itu besarannya per anggota itu bisa berbeda-beda dan ada jangka waktunya, misalnya per bulan, per 2 bulan, per tahun, dan lain sebagainya, tergantung dari keputusan rapat. Selanjutnya adalah simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini anggota menyimpan atau menginvestasikan uangnya ke dalam siklus koperasi secara sukarela tentunya. Dan simpanan sukarela ini boleh diambil kapanpun anggota ingin mengambil. Kalau yang awal, yang wajib sama pokok itu nggak bisa diambil selama dia menjadi anggota. Nah, kalau misalnya bagaimana misalnya kalau dia berhenti menjadi anggota? Ketika dia berhenti menjadi anggota, maka simpanan pokok ini dikembalikan. Simpanan wajib juga bisa dikembalikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat pembentukan. Apakah 30%, apakah 40%, 60%, atau bahkan 100% dikembalikan semua. Yang terakhir adalah dana cadangan dan hibah. Dana cadangan ini bisa berasal dari dana pinjaman ke koperasi lain, dana pinjaman ke perorangan, ataupun dana pinjaman ke perbankan. Serta yang paling mudah itu adalah hibah, tapi paling susah untuk dicari. Selanjutnya, memilih pengawas dan pengurus. Jadi di koperasi ini ada dua kubu. Jadi koperasi itu kayak satu mata uang, ada angka dan ada gambar, di mana ada pengawas dan pengurus.
Tapi siapa yang paling berkuasa di situ? Siapa yang paling tinggi derajatnya? Yang paling tinggi itu adalah rapat anggota. Jadi rapat anggota, semua keputusan yang ada di dalam rapat anggota itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pengawas maupun pengurus. Nah, yang terakhir adalah AD/ART. AD itu adalah anggaran dasar, ART itu adalah anggaran rumah tangga. Bicara tentang anggaran, kita selalu berpikir pasti tentang uang, uang, butuhnya sekian atau kayak gimana gitu ya. Nah, kalau di koperasi, anggaran ini bukan sesuatu yang dikatakan atau sesuatu yang lekat dengan uang, tidak, tapi lebih kepada sesuatu peraturan yang harus ada agar koperasi tersebut bisa berjalan. Maksudnya kayak gimana? Contoh, cara pemilihan ketua itu kayak gimana? Cara pendaftaran anggota itu kayak gimana? Itu ada di anggaran dasar. Perbedaannya dengan anggaran rumah tangga, kalau dalam Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu adalah eh, ajaran utamanya atau pokok-pokok pikirannya. Hadis itu kan menjelaskan tentang Al-Quran. Sama dengan AD/ART. AD itu kayak Al-Qurannya, jadi anggaran dasar itu adalah dasar hukumnya, dasar hukum minimalnya. ART, anggaran rumah tangga, itu penjabaran dari anggaran dasar atau hal-hal pengembangan hal-hal yang tidak ada di anggaran dasar. Karena anggaran dasar itu adalah peraturan-peraturan yang memang minimal harus ada. Apa aja yang harus ada, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia anggaran dasar koperasi. Apa saja sih yang harus ada? Yang pertama adalah daftar nama pendiri. Setiap koperasi itu pasti ada pendirinya. Daftar namanya siapa aja? Apakah harus yang 20 orang? Tidak harus. Bisa jadi 30 orang, 40 orang, tidak ada masalah. Minimalnya 20. Karena nanti pendiri itu akan langsung menjadi anggota, entah meskipun satu yang sebagai ketuanya atau pimpinan dari koperasi tersebut. Yang kedua ada nama dan tempat berdirinya koperasi. Istilahnya ya ada kantornya. Resminya di mana dan tetap. Selanjutnya ada maksud, tujuan, dan usaha yang dilakukan. Dia koperasi apa? Yang keempat, mengenai keanggotaannya. Bagaimana caranya dan lain sebagainya. Terus yang kelima, ketentuan mengenai rapat anggota. Apakah rapat anggota dilaksanakan setiap tahun atau setiap bulan, dan apa aja yang harus dibahas dan lain sebagainya. Dan rapat anggota itu harus uh, disahkan sebagai rapat anggota jika misalnya 70% dari total anggota itu hadir, kalau kurang dari itu tidak disahkan atau dan lain sebagainya. Nah, peraturan-peraturan itu harus jelas pada bab ini. Yang keenam adalah ketentuan mengenai pengelolaan. Bagaimana cara pengelolaan koperasi ini? Yang ketujuh, ketentuan mengenai permodalan. Kalau permodalan itu sudah ada pakemnya ya, yang tadi tuh uh, apa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, hibah, gimana caranya, peraturan-peraturannya. Nah, detail-detailnya itu ada pada bab ini. Ketentuan mengenai jangka waktu berdiri. Koperasi itu bisa didirikan ada jangka waktunya ataupun tidak ada jangka waktunya. Artinya maksudnya tidak ada jangka waktunya itu dia bisa selamanya. Selamanya selama tidak bangkrut, misalnya kayak gitu ya. Atau jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan dilaksanakan koperasi 5 tahun misalnya. Nah, dalam 5 tahun itu akan dievaluasi lagi, tahun berikutnya akan dilaksanakan lagi atau tidak, itu tergantung. Nah, disitulah yang dimaksud dengan konsep-konsep atau dasar-dasar dari jangka waktu itu sendiri. Selanjutnya, ketentuan mengenai pembagian SHU. Nanti akan saya sampaikan berapa persen sih sebenarnya SHU yang harus yang bisa dibagikan. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya. Bisa jadi 50% dari SHU itu dibagikan kepada anggota sesuai dengan kinerjanya, misal seperti itu. Terus yang paling akhir adalah ketentuan mengenai sanksi. Yang namanya hukum pasti ada hal-hal atau celah untuk bisa melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu di bagian ke-10 maka perlu adanya poin sanksi. Sanksinya apa? Apakah secara kekeluargaan atau kepolisian
diarahkan kepada pihak berwajib dan lain sebagainya, karena sudah berbadan hukum ya usahanya. Jadi perlu kejelasan hal tersebut. Mungkin akan saya sedikit perbesar biar bisa kalian sedikit melihat dan membaca sebentar. Setelah rapat ini dibentuk dan membahas ini semua, maka selanjutnya yaitu pengajuan berkas pengesahan akta pendirian. Yang pertama yaitu permohonan pengesahan akte pendirian koperasi bermaterai. Kalau sekarang udah nggak ada lagi 6.000 tapi 10.000. Petikan atau ketikan ya tentang notulensi berita acara rapat pendirian atau pembentukan koperasi. Terus ada neraca awal. Jadi berapa sih keuangannya? Tanda bukti setoran anggota. Setoran pokoknya, tanda buktinya. Ketika ada setoran pokok tersebut, artinya anggota sudah berkomitmen untuk menjalankan koperasi, baik yang ditugaskan sebagai pengurus, ataupun ditugaskan sebagai pengawas, atau bahkan yang ditugaskan hanya sebagai anggota. Daftar hadir rapat pembentukan yang memenuhi minimal 20 orang. Daftar anggota pendiri dan KTP pendirinya, itu siapa-siapa aja. Daftar nama pendirinya, itu siapa aja. Fotokopi KTP pendirinya, itu siapa aja. Akte pendirian dari notaris. Nah, akte pendirian dari notaris ini penting. Karena kalau tidak ada notaris, rapat pembentukannya itu tidak sah karena tidak dibentuk, tidak dibuat akte pendiriannya. Oleh karena itu ketika rapat, maka perlu mendatangkan atau mengundang notaris serta pejabat yang berkepentingan atau memang memiliki kuasa dalam hal koperasi ini. Selanjutnya adalah rencana awal kegiatan usaha. Biasanya rencana awal kegiatan usaha ini dilaksanakan selama 1 tahun. Dan bagaimana nanti rencana keuangannya. Minimalnya itu 1 tahun. Terus biodata pengawas dan pengurus. Artinya sudah ada ketetapan siapa pengawasnya dan siapa pengurusnya. Apakah pengawas 1 orang, apakah pengurus 1 orang, itu diserahkan kembali kepada rapat pembentukan. Apakah nanti terstruktur ada ketua, ada anggota, atau tidak terstruktur, itu diserahkan kepada rapat pendirian. Surat keterangan status kantor. Jadi kantornya nih punya siapa nih? Jangan sampai ketika misal rumah saya nih yang dijadikan. Rumah saya yang dijadikan sebagai kantor koperasi. Terus tiba-tiba saya sewenang-wenang untuk ya istilahnya ini kan rumah saya, terserah saya mau diapakan gitu. Itu tidak diperbolehkan. Karena ketika sudah dijadikan sebagai kantor koperasi, maka itu berfungsi sebagai umum, slot yang untuk kantor koperasi tersebut. Terus daftar inventaris kantor. Ya kalau inventaris kantor macam-macam ya, listnya ya laptop sekian, kursi sekian, meja sekian, dan lain sebagainya. Karena udah sifatnya ini usaha yang berbadan hukum. Maka inventaris itu bukan lagi milik pribadi, tapi milik usahanya, milik koperasinya. Dan yang terakhir adalah surat keterangan domisili. Maksudnya domisilinya nih kayak gimana? Domisili koperasinya. Apakah di provinsi mana, di desa mana, dan lain sebagainya. Karena syarat mendirikan koperasi yaitu harus WNI dan di wilayah Indonesia. Makanya perlu ada surat keterangan domisili. Dan yang terakhir, ketika berkas-berkas itu sudah masuk lalu diproses oleh pihak yang berwajib di sana, maka akan ada peninjauan lapang. Dicek ke lapang oleh sekretariat ke lapang oleh sekretariat koperasi ini, dicek benar nggak sih oleh tim badan hukum koperasinya. Maka kalau memenuhi syarat, maka akan diterbitkan surat keputusan pengesahan badan hukum. Jadi yang tadi ada akte pendirian dan selanjutnya ada pengesahan dari akte pendirian tersebut oleh dinas
eh, yang memang memiliki kuasa dalam pendirian koperasi. Apabila kurang, biasanya harus dilengkapi dan diberikan batas waktu paling lama 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan, maka berkas dikembalikan kepada koperasi, artinya harus dimulai lagi dari awal, dibuat lagi rapat pembentukan lagi dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk slide selanjutnya, silakan melihat lagi pada presentasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.